Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Graini dengan NIM 2301112141, jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2023. Dengan ini saya ingin memberikan jawaban atas soal UTS mata kuliah Tata Kelola Kehutanan yang diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnaini, SOSMSI. Baik, masuk ke soal yang pertama. Ialah, jelaskan konsep tata kelola kehutanan atau forest governance dan kaitannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berikan contoh implementasinya di Indonesia. Baik, tata kelola kehutanan adalah proses pengaturan dan pengelolaan hutan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Masalah utamanya di Indonesia bukan kekurangan aturan, tapi lemahnya pelaksanaan. Banyak kebijakan dibuat, tetapi di lapangan seringkali kalah oleh kepentingan ekonomi. Contohnya, bisa dilihat pada program perhutanan sosial. Program ini memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara legal. Di beberapa daerah seperti di Jawa, program ini berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Namun, secara kritis, implementasinya masih terbatas. Tidak semua masyarakat mendapatkan akses, dan proses perizinannya sering rumit. Jadi, kebijakannya bagus, tapi dampaknya belum merata. Contoh lain adalah kebijakan moratorium hutan. Secara aturan, pembukaan hutan primer dibatasi, tetapi dalam praktiknya masih terjadi pembukaan lahan melalui celah kebijakan atau lemahnya pengawasan. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan realitas. Baik, soal yang kedua ialah analisislah peran aktor-aktor utama dalam tata kelola kehutanan, pemerintah, swasta, masyarakat, dan LSM. Bagaimana interaksi antar aktor tersebut mempengaruhi keberhasilan pengelolaan hutan? Baik, saya akan menjawab. Aktor dalam tata kelola kehutanan meliputi pemerintah, swasta, masyarakat, dan LSM. Contoh nyata, interaksi antara aktor bisa dilihat dalam konflik antara perusahaan sawit dan masyarakat adat di Kalimantan. Pemerintah memberikan izin kepada perusahaan untuk membuka lahan, sementara masyarakat adat merasa memiliki hak atas wilayah tersebut. Nah, dalam situasi ini, swasta memiliki kekuatan ekonomi, pemerintah memiliki kekuatan hukum, sementara masyarakat sering berada pada posisi lemah. Nah, LSM biasanya masuk sebagai pihak yang membantu masyarakat dalam advokasi. Nah, secara kritis, interaksi seperti ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sering hanya formalitas. Keputusan sudah dibuat sebelumnya tanpa melibatkan masyarakat secara nyata. Namun, ada juga contoh positif ketika kolaborasi berjalan baik. Misalnya, dalam program perhutanan sosial yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pendamping dari LSM, dalam kasus ini, pengelolaan hutan menjadi lebih berkelanjutan karena masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab. Baik, masuk ke soal yang terakhir ialah analisis konflik tenurial dalam sektor kehutanan. Jelaskan penyebab, dampak, serta strategi penyelesaiannya menggunakan pendekatan kebijakan publik. Baik, konflik tenurial terjadi karena adanya tumpang tindih klaim kepemilikan lahan antara negara, perusahaan, dan masyarakat. Contoh nyata terjadi di wilayah hutan adat di Kalimantan dan Sumatera, di mana masyarakat adat sudah lama tinggal dan mengelola hutan, tetapi secara hukum negara, wilayah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan negara atau diberikan izin kepada perusahaan. Akibatnya, terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan, bahkan sampai pada pengusiran atau kriminalisasi masyarakat. Penyebab utamanya adalah kebijakan yang bersifat top-down, tidak diakuinya hak adat, serta data peta yang tidak sinkron antar lembaga. Dampaknya bukan hanya konflik sosial, tetapi juga kerusakan hutan karena tidak ada kejelasan pengelolaan. Upaya penyelesaian dapat dilakukan melalui pengakuan hutan adat, seperti yang mulai dilakukan pemerintah di beberapa daerah. Selain itu, kebijakan satu peta bertujuan untuk menyelaraskan data agar tidak terjadi tumpang tindih izin. Program perhutanan sosial juga menjadi solusi dengan memberikan akses legal kepada masyarakat. Namun, secara kritis,
Semua solusi ini menghadapi tantangan dalam implementasi, terutama dalam hal birokrasi dan kepentingan politik. Baik, itu saja yang bisa saya berikan jawaban atas ujian tengah semester Tata Kelola Kehutanan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.